Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya Sukail Ahzan, di mana dalam channel ini akan membahas masalah filsafat, pendidikan, dan kekuasaan. Adapun untuk materi hari ini, kita akan membahas bagaimana relasi pendidikan dan kekuasaan. Dalam materi kali ini kita akan bahas sebagai apa sih definisi pendidikan dan kekuasaan, seperti apa relasinya, lalu bagaimana pendidikan itu menjadi alat kekuasaan, lalu bagaimana pendidikan sebagai alat pembebasan. Kemudian nanti kita akan membahas bagaimana pendidikan sebagai refleksi kekuasaan struktural, dan yang terakhir bagaimana kekuasaan dalam institusi pendidikan. Definisi dulu. Pendidikan dan kekuasaan adalah dua konsep yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Di sini pendidikan berfungsi sebagai sarana untuk mentransfer dan mengembangkan pengetahuan, sementara kekuasaan itu berperan penting dalam menentukan bagaimana pengetahuan tersebut dihasilkan, disebarluaskan, dan dimanfaatkan. Relasi antara keduanya terletak pada peran pendidikan itu sendiri untuk bagaimana menciptakan pengetahuan, sedangkan kekuasaan itu mengatur bagaimana pengetahuan itu diterapkan dan digunakan untuk kepentingan kekuasaan itu sendiri. Adapun bentuk-bentuk relasi pendidikan dan kekuasaan adalah yang pertama adalah pendidikan bisa menjadi sebagai alat untuk kekuasaan. Hal ini sudah bisa kita lihat dari sejarah kelam bangsa kita yang dijajah oleh pendidikan Belanda selama 350 tahun. Adapun pendidikan pada zaman kolonial Belanda adalah di mana pendidikan itu tidak bisa dinikmati oleh semua pribumi. Penjajah hanya memberikan kepada pendidikan pada elit-elit pribumi atau kelompok yang mau mendukung kekuasaan kolonial itu sendiri. Di mana pada saat ini penjajah itu menanamkan ideologi-ideologi bahwa bangsa penjajah itu adalah yang superior, sedangkan kita sebagai bangsa yang terjajah adalah bangsa inferior yang menghasilkan atau sebagai penghasil bagi mereka. Yang kedua adalah bisa dilihat pendidikan sebagai alat kekuasaan, yaitu pada zaman Orde Baru, di mana kita lihat di sini pada pendidikannya dulu menerapkan pembelajaran PMP namanya, yaitu Pendidikan Moral Pancasila, di mana pendidikan Pancasila pada waktu itu menjadi mata pelajaran wajib untuk menanamkan kesetiaan dan ideologi yang baik terhadap pemerintah, di mana pada waktu itu melalui PMP ini, pembelajaran PMP ini masyarakat untuk diatur agar taat kepada pemerintah, dan kritik terhadap mereka itu dibungkam atau ditiadakan, dan siswa tidak diajarkan untuk berpikir kritis terhadap sistem-sistem politik yang berlaku. Tujuannya adalah untuk memperkuat kekuasaan dan meredam pemberontakan atau perlawanan terhadap kekuasaan sendiri. Yang kedua adalah pendidikan sebagai alat pembebasan. Pada zaman dulu juga kita lihat bagaimana bentuk-bentuk pendidikan menjadi sarana yang sangat ideal untuk pembebasan kita dari penjajahan dan kebodohan. Gerakan yang pertama kita lihat adalah gerakan disebut gerakan Budi Utomo, atau disebut gerakan sebagai simbol kebangkitan nasional. Gerakan Budi Utomo ini dipelopori oleh Dr. Sutomo pada 1908 dan rekan-rekannya dari Stovia, yaitu Sekolah Dokter Pribumi pada waktu itu. Organisasi ini berupaya untuk meningkatkan akses pendidikan baik bagi kaum pribumi, kaum rakyat jelata, sebagai upaya untuk melawan penjajahan.
dengan melalui peningkatan kualitas intelektual masyarakat Indonesia. Dengan pendidikan diharapkan mampu membebaskan masyarakat dari pembodohan dan mendorong kesadaran mereka tentang pentingnya perjuangan nasional melalui pendidikan. Pendidikan sebagai pembahasan berikutnya yaitu adalah Taman Siswa yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara pada tahun 1922. Ia mendirikan Taman Siswa yaitu sebuah lembaga pendidikan berbasis kebangsaan yang menghargai budaya-budaya lokal. Dari Taman Siswa ini, ia memperkenalkan prinsip-prinsip pendidikan yang mendukung pembebasan, seperti Tut Wuri Handayani, yaitu memberikan dorongan-dorongan perjuangan dari belakang, yaitu dari pendidikan. Tujuannya adalah dari Taman Siswa ini adalah membentuk generasi bangsa yang berjiwa nasional dan mandiri, yang mampu melawan penjajahan dan kebodohan itu sendiri. Di zaman sekarang kita juga bisa melihat pendidikan sebagai alat pendedasan, yaitu di mana diadakannya pendidikan program literasi di daerah terpencil. Nah, tujuan pemerintah melaksanakan program mengajar ini adalah membantu memberdayakan masyarakat di daerah 3T, terutama daerah terdepan, tertinggal, maupun terluar. Tujuannya adalah untuk meningkatkan akses pendidikan bagi mereka, hingga pendidikan itu tidak hanya dirasakan oleh daerah perkotaan, tapi juga di daerah terpencil yang jauh dari akses pendidikan. Lalu pembahas relasi pendidikan dan kekuasaan adalah pendidikan bisa menjadi refleksi kekuasaan struktural. Menurut Pierre Bourdieu, sistem pendidikan cenderung mereproduksi struktur sosial yang ada, memperkuat kekuasaan kelas yang dominan, di mana hal ini akan menunjukkan bagaimana pendidikan seringkali mendukung mereka yang sudah memiliki modal sosial dan ekonomi. Refleksi kekuasaan juga tercermin dalam distribusi akses pendidikan, di mana kelompok marginal seringkali menerima pendidikan yang lebih rendah kualitasnya dibandingkan kelompok elit. Hal ini terjadi pada situasi kita sendiri di Indonesia, di mana masih banyak terjadi ketimpangan akses pendidikan, di mana ketimpangan akses pendidikan itu terjadi pada daerah-daerah pedesaan atau daerah-daerah terpinggiran, daerah tertinggal, jauh berbeda dengan akses yang pendidikan yang dimiliki pada daerah perkotaan. Begitu juga dengan kualitas guru maupun fasilitas yang diberikannya jauh berbeda. Tentu hal ini menjadi PR pemerintah kita pada zaman Jokowi yang sudah banyak membangun akses pendidikan, dan kita harapkan juga pada pemerintah sekarang di era Prabowo agar semua akses pendidikan, fasilitas pendidikan itu merata bagi semua kalangan dari Sabang sampai Merauke. Relasi lalu seperti apa kekuasaan dalam institusi pendidikan? Jadi kekuasaan itu juga ada dalam institusi pendidikan. Kekuasaan dalam institusi pendidikan mencakup cara kebijakan dan keputusan pemerintah atau pemegang otoritas lainnya yang mempengaruhi struktur, proses, dan hasil pendidikan. Michael Foucault, seorang filsuf dari Paris, Prancis, dengan konsep panoptikonya menjelaskan bahwa kekuasaan modern tidak hanya beroperasi melalui kekerasan fisik, tapi melalui pengawasan dan internalisasi aturan-aturan pada pendidikan. Contohnya misalkan penerapan teknologi seperti aplikasi siswa, yaitu platform daring, e-learning, atau aplikasi digital lainnya. Tujuannya sangat baik sekali, yaitu memperluas pengawasan guru, orang tua, dan administrator terhadap bagaimana bisa memantau aktivitas siswa secara real time. Tentu saja ini sangat baik sekali, di mana hal ini bisa meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Namun di sisi lain ini juga hal ini juga bisa membebani siswa dan guru dengan tekanan untuk terus berprestasi dan menghindari kesalahan. Dan ini juga bisa menjadi akses bagaimana pemerintah memantau kinerja institusi pendidikan kita.
Jadi kesimpulan dari materi kali ini adalah relasi antara pendidikan dan kekuasaan di Indonesia menunjukkan bagaimana pendidikan tidak pernah netral, melainkan selalu dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi, politik, dan sosialnya. Sehingga kekuasaan dan pendidikan itu harus setara, di mana pendidikan bisa menjadi alat kekuasaan, namun pendidikan bisa menjadi juga alat pembebasan. Demikian yang bisa dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Sampai ketemu lagi dalam materi-materi filsafat, pendidikan, dan kekuasaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.